warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Imade Andi Arsana PhD selaku our resource speakers for today's event. Yang saya hormati juga Mbak Zaki, perwakilan dari Mini Academy yang merupakan partner SCLC dalam melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Tentunya sahabat scholarship hunter sekalian yang sama-sama saya banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa bergabung dalam acara sharing session dan bedah buku teranyar dari Bapak Imade Andi Arsana, Rahasia Beasiswa Australia yang Reborn. Untuk itu kita mulai saja masuk ke acaranya. Ada beberapa agenda kita di hari ini. Yang pertama itu akan ada info sedikit dari Mini Academy dari Mbak Zaki, akan disampaikan oleh Mbak Zaki. Setelah itu kita akan masuk ke acara inti, yaitu sharing session dan bedah buku dari Pak Imade Andi Arsana PhD, dan setelah informasinya dan kita akan closing sekitar jam 12 closingnya. Jadi di closing nanti kita selipkan pembagian penyerahan sertifikat ke Pandi selaku narasumber dan sesi foto bersama. Untuk menyingkat waktu, kita mulai saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi info dari Mini Academy yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Mbak Zaki. Pada Mbak Zaki, waktu disilakan Mbak Zaki ya. Terima kasih Kak Emba ya, ini dengan Kak Emba. Ya, siap. Betul, siap. Terima kasih teman-teman, mohon maaf saya salah jam, saya di Jogja, bacanya jam di Wita malahan. Oke, perkenalkan saya Zaki dari Mini Academy. Kami sebuah lembaga yang bergerak di bidang education event creator. Kami punya beberapa program terkait dengan beasiswa luar negeri, kemudian program tentang career development, dan lain-lain. Nanti selengkapnya bisa dicek di Instagram kami @miniacademy. Dan kami menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Salah satunya tentu saja yang hadir di acara teman-teman pada pagi hari ini, Bapak Imade Andi Arsana PhD. Kami berkolaborasi dengan Pak Andi di beberapa acara. Ini kalau nggak pandemi kita sudah tiba di Sumbawa kayaknya Mas Andi ya? Iya, benar-benar. Bisa betul. Main di sana nih, kulineran di sana benar. Juga. Nah, senang sekali teknologi memfasilitasi kita, jadi kita bertemu di sini bersama Pak Andi. Kami kebetulan bersama Pak Andi bekerja sama untuk mendistribusikan karya terbaru beliau yang berjudul Rahasia Beasiswa Australia. Dan kali ini bukunya kami reborn karena buku sebelumnya sudah terjual lebih dari 1000 eksemplar. Buku yang ini kami lengkapi, mungkin bisa next slide Kak Emba, mohon dibantu ada penjelasannya tentang buku Rahasia Beasiswa Australia Reborn ini. Ini lebih lengkap dari edisi sebelumnya, dilengkapi dengan Q&A juga yang biasa ditanyakan teman-teman pejuang beasiswa, kemudian lebih rapi, terstruktur, dan ada juga tips interview online. Kalau sekarang mungkin saat pandemi banyak sekali interview yang dilaksanakan online, dan di buku Pak Andi ini sudah disiapkan tipsnya. Khusus untuk teman-teman yang mengikuti acara teman-teman Sumbawa pada pagi hari ini bisa mendapatkan diskon. Nanti silakan langsung ke marketplace Mini Academy di Shopee dengan kode voucher mini 06MAR dan nanti akan mendapatkan diskon khusus, serta untuk pembelian yang pakai voucher ini akan dapat tanda tangan langsung dari Pak Andi dan pesan khusus untuk para pejuang beasiswa. Demikian Kak Emba informasi dari kami, dan selamat belajar langsung dari penulis buku Rahasia Beasiswa Australia, Pak Andi Arsana. Terima kasih. Siap. Makasih banyak Mbak Zaki atas info dan diskonnya tentunya ya. Nah, ini buat teman-teman sekalian, ini kesempatan banget nih yang penasaran dengan buku Pak Imade Andi. Silakan, mumpung ada diskon yang berlakunya cuma hari ini Mbak Zaki ya. Iya, cuma hari ini aja. Siap. Ya, makasih Mbak Zaki. Sama-sama. Alright, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu acara inti. Namun sebelum itu perkenankan saya untuk sedikit membacakan pekerjaan dan background beasiswa Pak Imade Andi Arsana nih. Jadi kebetulan Pak Andi ini adalah dosen teknik geodesi UGM dan sekaligus juga sebagai kepala kantor urusan internasional di UGM. Correct me if I'm wrong Pak, ini saya Google, ini biodatanya Pak. Kemudian untuk beasiswanya Pak Andi, beliau luar biasa, Alison Sudrajat Awards, ini sangat luar biasa kalau di Australia ini, di 2012-2013, kemudian ALA, kalau teman-teman pernah dengar ALA, ini
setingkat di atasnya AAS sekarang, lebih kompetitif lagi kalau ALA ini. Dan beliau juga pernah dapat United Nations Nippon Foundation Fellowship, dan di awal S2 beliau, pendidikan S2-nya itu menggunakan ADS, Australia Development Scholarship. Jadi nama AAS sekarang itu dulunya namanya ADS. Nah, itu sekilas tentang narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, sedikit gambaran buat Pak Andi untuk peserta kita. Ini totalnya Pak ada 160. Ini luar biasa sekali antusiasme teman-teman. Kami memprediksi sekitar kurang dari 100 Pak. Ternyata pendaftarnya banyak sekali. Karena Zoom kami sangat limited, jadi kami hanya buka 100 untuk Zoom, dan banyak yang minta untuk ditambah, akhirnya kami buka dengan live stream Pak. Jadi total peserta kurang lebih 160. Pekerjaannya beragam, jadi publik dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi base SCLC semuanya di NTB, tetapi pesertanya open untuk semua sebenarnya. Nah, sebagian besar peserta itu background-nya S1 Pak, jadi asumsinya mereka ingin lanjut S2. Seperti itu. Dan kebanyakan ingin mencari informasi tentang memilih program studi, kemudian supporting statement, dan informasi umum. Itu dari application form yang kami dapatkan Pak Andi. Jadi itu sekilas Pak Andi gambaran peserta. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Andi untuk sesi informasi dan bedah bukunya. The time is yours. Oke, thank you Mas Emba atas perkenalannya. Selamat pagi teman-teman semua, semoga sehat dimanapun berada. Pagi, itu yang paling penting buat kita sekarang, semoga sehat dan terhindar dari COVID-19 terutama. Saya akan langsung aja share screen saya ya. Masih belum diizinkan siapa yang ininya. Ya, silakan Pak. Ya. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Belum Pak. Sebentar ya, saya ada sedikit kendala ini. Ya, siapa? Oke, semoga sekarang sudah terlihat ya. Sudah Pak, sudah Pak Andi. Baik teman-teman sekalian, saya merasa senang sekali bisa bertemu teman-teman walaupun secara virtual ya, karena memang situasinya tidak memungkinkan kita bertemu langsung. Saya akan cerita soal bagaimana perjalanan saya mendapatkan beasiswa Australia yang saya kemas dalam buku yang tadi sudah diceritakan Zaki, Rahasia Beasiswa Australia. Saya selalu bilang kalau misalnya hari libur begini memang paling enak kalau kita tidur lebih lama gitu, apalagi kalau kemarin minggu-minggu kemarin sibuk gitu. Jadi gravitasi bumi itu berpusat di tempat tidur biasanya kalau hari-hari libur begini. Jadi saya bilang yang bisa melintasi di tempat tidur di hari libur maka dia adalah calon penerima beasiswa, itu keyakinan saya. Jadi terima kasih sudah bangun pagi hari ini untuk bersama-sama kita belajar tentang bagaimana mendapatkan beasiswa luar negeri. Dalam hal ini mungkin fokus kita adalah ke Australia. Walaupun nanti apa yang akan saya ceritakan tentu juga bisa dimanfaatkan untuk meraih beasiswa di tempat lain. Ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Mas Emba dan teman-teman untuk keberhasilannya menjalankan acara ini. Saya ke Australia itu tahun 2004. Teman-teman sekalian mendapatkan beasiswa Australia.
setelah melamar 2 tahun sebelumnya. Jadi proses beasiswa Australia memang cukup lama. Saya melamarnya 2002, kemudian 2003 persiapan, 2004 saya baru ke Australia. Dengan topik waktu itu perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Jadi kalau teman-teman sudah punya bukunya mungkin gitu ya. Kalau di buku itu ada tuh di halaman 3 bagaimana perjuangan meraih beasiswa ke negeri kanguru. Di situ ada kita jelaskan, saya jelaskan. Kemudian banyak orang bertanya pada saya biasanya, kenapa ya ada negara yang mau memberikan beasiswa kepada kita? Untung mereka apa sebenarnya gitu. Nah, mari saya ceritakan dulu perkaranya, konteksnya dulu supaya teman-teman bisa mendapat gambaran yang lebih komprehensif gitu ya. Kalau teman-teman mendapatkan beasiswa ke Australia, teman-teman akan mendapatkan uang pasti. Tapi kalau kita tanya lebih jauh lagi, uang itu untuk apa? Uang itu satu untuk bayar SPP. Bayar SPP-nya di mana? Ya di Australia pasti. Kedua, uang itu digunakan untuk apa? Untuk sewa kos. Sewa kosnya di mana? Di Australia juga di Australia dan segala macam di Australia. Jadi artinya sebenarnya uangnya Australia itu tidak kemana-mana gitu. Uangnya dia adalah untuk memutar ekonominya di Australia sendiri. Jadi pemberian beasiswa adalah salah satu cara menggerakkan roda ekonomi juga. Jadi artinya begini, kita memang berterima kasih pada mereka, tetapi kita mungkin tidak harus merasa berutang-utang amat gitu kira-kira begitu ya. Karena memang secara ekonomi ini adalah satu strategi. Jadi kalau memang pinter tuh biasanya gitu. Sudah pinter, kaya gitu, dia akan kelihatan baik hati tapi tidak rugi. Jadi kalau pinter dan kaya itu jadi kelihatan baik hati dan tidak rugi. Bayangkan itu kan kombinasi yang manis lah begitu ya. Itu yang terjadi dengan beasiswa luar negeri. Kenapa mereka memberikan gitu. Mungkin teman-teman ada yang tidak tahu, Indonesia juga memberikan beasiswa luar negeri sekarang ini atau bahkan sejak tahun 90-an sebenarnya. Jadi di UGM itu ada beberapa ratus mahasiswa yang beberapa dari itu dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi artinya apa? Semua itu dalam rangka satu menggerakkan ekonomi kita sendiri, kedua memperbesar lingkaran pengaruh. Kenapa saya katakan begitu? Itu ada di halaman 7 kalau teman-teman mungkin nanti mau baca. Misalnya ini contohnya. Teman-teman tentu tahu siapa beliau, Pak Budiono, wakil presiden kita sebelumnya. Beliau adalah alumni Australia. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya punya motivasi untuk apa sekolah ke Australia, mungkin paling tidak supaya seperti Pak Budiono kira-kira begitu ya. Beliau adalah orang di tahun-tahun pertama dapatkan beasiswa yang sedang kita bicarakan sekarang. Beliau adalah juga penerima, walaupun waktu itu namanya bukan AAS tapi Colombo Plan, gitu ya. Nah, bayangkan kalau Pak Budiono itu tidak diberi beasiswa pada tahun 60-an dulu, mungkin Australia tidak bisa bangga mengatakan bahwa alumninya menjadi wakil presiden di negara dengan GDP nomor 16 di dunia. Jadi memperbesar lingkaran pengaruh adalah salah satu tujuan kenapa negara memberikan beasiswa kepada negara lain. Begitu. Atau kalau teman-teman tanya lagi siapa lagi sih yang dapat beasiswa Australia, teman-teman tahu ini? Saya kira nggak ada yang nggak tahu ini. Walaupun agak menarik tuh, saya pernah di satu universitas di Jogja, bayangkan. Begitu saya tayangkan wajah ini, ada yang tidak tahu ini siapa. Saya kira Najwa Shihab harus merasa sedih. Kenapa saya tayangkan ini? Karena Najwa Shihab adalah juga alumni beasiswa Australia. Dan kebetulan sekali saya merasa sangat beruntung satu angkatan sama Nana. Beasiswanya Ala tadi udah jelasan oleh Mas Enda ya. Makanya kalau teman-teman lihat di buku saya itu ada tulisannya Nana tuh yang bilang paket komplit dalam satu buku, informasi, tips, motivasi. Itu ada di cover buku yang mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan. Karena memang ada apa namanya relasi pertemanan di situ di dalam satu beasiswa, gitu ya. Nah, kalau teman-teman tanya bagaimana sih sebenarnya caranya mencari beasiswa luar negeri secara umum? Nah, saya udah buatkan ini menurut pengalaman, menurut bertanya pada orang juga, melihat orang-orang lain melakukannya, menurut pengalaman saya menjadi penyeleksi juga beasiswa, akhirnya sekarang saya buatkan satu paket menurut saya cukup lengkap ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meraih beasiswa. Selalu dimulai dengan ketertarikan pastinya. Kalau sudah tertarik, biasanya kita mencari informasi. Seperti teman-teman sekarang, teman-teman saya yakin tidak ada yang memaksa untuk datang ke sini. Bukan karena dimarahin mamahnya gitu ya, bukan karena ditugaskan dosennya, tapi karena memang punya ketertarikan untuk mendapat beasiswa, maka teman-teman akan hadir ke sini. Gitu.
mencari informasi dari sumber resmi dan seterusnya, perlu acceptance atau tidak, dan akan semua prosedur sehingga nanti pada akhirnya mendapatkan beasiswa gitu. Mungkin saya tidak akan jelaskan secara detail sekarang, tapi kalau nanti ada yang mau nanya, silahkan. Oke, ini sudah saya jelaskan di buku di halaman 25 tuh kalau teman-teman memiliki bukunya, ya. Sangat lengkap di sana. Nah, kalau kita lihat beasiswa Australia sekarang kita fokus ya, itu semua informasinya ada di sini, di websitenya ini, australiaawardsindonesia.org. Jadi kasarannya saya selalu guyon begini, sebenarnya teman-teman nggak harus ikut acara seperti ini sebenarnya, tidak harus gitu ya. Kenapa? Karena semua informasi yang esensial itu ada di sana. Tetapi memang akhirnya orang-orang tetap merasa perlu untuk ngobrol dan segala macam karena memang ada sesuatu yang tidak semuanya bisa diungkapkan di website itu. Ada soal rasa, ada soal strategi di situ yang kemudian itulah yang membuat saya berani mengatakan istilah rahasia untuk beasiswa Australia itu, karena semua orang akan mengalami pengalaman yang masing-masing yang kemudian bisa dijadikan referensi, mungkin melebihi atau agak berbeda dengan apa yang ada di website tersebut. Tapi secara umum tahapnya seperti ini. Sekarang ini lagi bukaan nih, saya kira teman-teman tahu, nanti deadline-nya 30 April 2021. Kemudian tahap keduanya nanti pada bulan Juni, kalau teman-teman sudah misalnya apply bulan April ya, bulan Juni itu akan dilakukan pemberitahuan apakah teman-teman lolos untuk tahap berikutnya. Nah, kalau teman-teman lolos tahap berikutnya, baru nanti akan ada tes itu, tes IELTS. Jadi intinya kalau teman-teman mau daftar sekarang itu bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL, tapi nanti begitu tes, teman-teman akan dites untuk IELTS-nya. Dan akan ada interview juga. Oke. Nah, baru setelah itu semua, nanti setelah ada panggilan, baru akan melakukan proses tes itu pada bulan Juli 2021. Biasanya tes ini dipusatkan di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Kalau dia offline ya, kalau sekarang online berarti melakukannya secara online seperti yang saya terapkan sekarang. Baru nanti pada bulan Agustus 2021 teman-teman akan dikasih tahu lolos apa tidak. Nah, tahap ini semua ini sudah ada nih di halaman 77. Kalau saya juga coba elaborasi di situ. Nah, teman-teman yang berasal dari wilayah tertentu yaitu Aceh, Nusa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua Barat itu mendapatkan keistimewaan dalam tanda petik karena teman dianggap sebagai geographical focus area. Jadi kawasan-kawasan yang memang menjadi fokus dari beasiswa ini sehingga peluangnya menjadi lebih tinggi dan perempuan serta teman-teman yang berkebutuhan khusus. Oke, nah apa istimewanya? Istimewanya adalah syarat bagi teman-teman yang memenuhi kriteria ini itu lebih rendah dibandingkan teman-teman yang lain. Ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi fokusnya di situ. Kemudian semua beasiswa atau proses ini secara online sekarang, jadi teman-teman tidak perlu lagi ngambil formulir, mencetak, menulis di kertas dan segala macam, tidak perlu. Semuanya dilakukan secara online di oasis.dfat.gov.au. Jadi teman-teman di sana sebelum login tentu mendaftar dulu. Setelah mendaftar punya account, dan setelah punya account mulai mengisi. Nah, mulai mengisi ini nanti kalau teman-teman belum selesai mengisi, ya udah kita save aja sekarang, lanjutkan besok lagi. Besoknya lanjutin sedikit lagi, tambahin, kalau kita belum selesai di save lagi. Sampai kemudian nanti lengkap dan disubmit, jelas submitnya harus sebelum tanggal 30 April 2021 gitu ya. Jadi ini menurut saya sangat convenient gitu. Jadi kita tidak harus mengisi satu kali jalan, bisa mengisi beberapa kali, berkali-kali bahkan. Kalau kita lagi ingat sesuatu ya udah buka aja terus diisi. Dapat inspirasi sedikit, buka lagi diisi lagi lalu di save gitu ya. Ini menurut saya sangat convenient. Oke. Tapi jangan lupa walaupun teman-teman itu ada di halaman 53 ya, saya sudah jelaskan artinya secara teknis bagaimana mengisinya. Biarpun teman-teman ada formulirnya itu jangan lupa ada juga additional information form yang ada di website AS ini seperti yang saya tulis australiaawardsindonesia.org gitu. Di situ ada additional information form namanya Australian Award Scholarship Application 2022 intake. Nah, teman-teman juga harus mengisi di sini. Jadi selain mengisi di form tadi yang online yang DFAT atau Oasis tadi, harus mengisi di sini juga. Itu penting banget untuk dilakukan. Saya ingatkan kenapa? Karena banyak orang kemarin ini lupa ngisi ini karena dia hanya mengisi formulir beasiswa gitu. Oke. Nah, segala pertanyaan yang teman-teman miliki sekarang itu sebenarnya
menurut saya. Sebagian besar sudah ada jawabannya di website resminya. Di situ ada brosur, di situ ada handbook policy. Jadi bayangkan handbook policy-nya itu sekitar 170-an halaman. Kalau teman-teman merasa semangat menurut saya, itu harus kita lahap dengan baik tuh 170 halaman itu, sehingga semua pertanyaan tentang policy kebijakan dari misalnya dapat berapa, gimana caranya, segala macam yang teknisnya itu ada di sana. Jadi harusnya teman-teman kalau punya pertanyaan selalu bisa berkonsultasi ke situ. Nah, kalau hari ini karena kita live seperti sekarang, silahkan teman-teman tanya apa saja, nggak masalah. Cuman nanti kalau misalnya sudah nggak live, pengen nanya kepada orang, kirim email misalnya atau kirim DM di media sosial, think about it first. Ini saya harus tanyakan atau saya harus cari sendiri. Selalu begitu kalau saya sarankan. Sebelum kita bertanya gitu ya. Banyak orang bertanya misalnya, Pak, syarat TOEFL-nya berapa sih? Gitu. You want to ask that question? Atau harusnya dicari sendiri kayak gitu. Jadi sebelum bertanya, coba tanya dulu pada diri sendiri, ini pertanyaan harusnya saya tanyain atau saya bisa cari sendiri. Think about that. Nah, kalau kita bicara soal beasiswa Australia, semua beasiswa punya keistimewaan, tapi saya akan lihat perbedaan. Ternyata syarat bahasa dan IPK-nya tidak terlalu tinggi. Nanti kita akan lihat ya sebelumnya. Saya mungkin bisa katakan sekarang 2,9 saja. Okay? Atau kalau teman-teman berasal dari geographical focus area tadi, dari kawasan-kawasan tertentu tadi yang kita sudah bicarakan, atau kaum perempuan dari kawasan itu, atau punya disabilitas, itu bahkan bisa 2,75 saja. Oke, ada ELTA, English Language Training Assistant kalau nggak salah namanya. Jadi intinya kalau teman-teman berasal dari kawasan tertentu, merasa bahasa Inggris yang kurang bagus, teman-teman bisa apply beasiswa untuk belajar bahasa Inggris dulu. Jadi bayangkan, apply beasiswa untuk belajar bahasa Inggris dulu agar memenuhi syarat beasiswanya. Jadi this is I think really special gitu ya. Tidak banyak atau tidak ada bahkan setahu saya beasiswa yang memberikan beasiswa untuk persiapan agar memenuhi syarat beasiswa itu, gitu ya. Itu ELTA. Nah, terus nanti ada pelatihan bahasa sebelum teman-teman berangkat. Pelatihan bahasa itu bagus karena buat culture juga segala macam. Ada prioritas untuk daerah Indonesia Timur tadi atau sebenarnya tidak timur sih ya, tidak selalu timur maksudnya, tapi kepada kawasan yang memang dikhususkan. Dan selama di Australia bisa bekerja. Ini menurut saya cukup menarik ya. Bisa bekerja itu berarti bisa bekerja apa saja di sana, dan itu secara legal kita bisa dapat pengalaman dan tentu saja mendapat tambahan penghasilan jika memang itu jadi satu motivasi. Itu ada di halaman 45 tadi ya, keistimewaan ini. Nah, teman-teman nanti akan ditanyain, disuruh memilih mau ngambil jurusan apa di universitas apa. Oke, teman-teman akan dikasih 2 kesempatan. Nah, pendekatannya bisa di satu universitas milih 2 program, tapi ini tidak disarankan. Yang disarankan adalah seperti ini. Milih di 2 universitas dengan program di masing-masing itu. Jadi bukan di satu universitas ya. Itu yang disarankan. Jadi mulai sekarang coba lihat di universitas yang mungkin teman-teman mau tuju, program apa di sana yang menarik buat teman-teman. Tentu saja cara paling umum yang dipikirin orang adalah ya udah kita Google dulu aja kan gitu kan. Nah, bagaimana caranya melakukan googling agar lebih efektif, lebih menukik kepada tujuan kita. Contoh saja ini, kalau teman-teman ingin mencari agriculture business misalnya, langsung klik Google dan search. Teman-teman bisa bayangkan, dokumen yang keluar mesti jutaan. Any documents with the word agriculture and business, itu pasti ditampilkan. Bedakan dengan ini misalnya, kalau saya kasih tanda seperti ini, tanda petik, tutup dan buka dan tutup. Ini tentu beda hasilnya kan. Saya teman-teman paham maksudnya. Kalau yang tadi, ini semua yang ada kata-kata agriculture dan bisnis itu ditampilkan walaupun dia tidak gandeng gitu ya. Tapi kalau kita paksa begini, berarti dia harus mencari frase agriculture business. Atau kalau teman-teman mau, ini contoh saja, ini berarti mencari agriculture business di perguruan tinggi mana nih? Ya betul, Amerika. Karena kita tahu .edu itu Amerika. Kalau mau jadi Australia berarti .edu. Nah, kalau teman-teman cari begini caranya, ini pasti akan menghasilkan informasi dari Universitas Australia saja tentang agriculture business. Atau kalau ke UK seperti ini, dan seterusnya. Nah, artinya ini hal yang sangat teknis, sederhana, tetapi saya yakin ini bisa membantu kalau kita benar-benar daripada kita langsung
orang sering begini, Google kalau kamu cara menggoogle-nya, kamu akan justru tenggelam dan apa namanya tersapu bersih oleh tsunami informasi gitu. Karena you'll be overwhelmed with a lot of information or too many or too much information. Oke. Okay? Nah, setelah teman-teman mendapatkan jurusan atau program studi lewat Google tadi, berarti kan teman-teman akan melihat ke website resminya perguruan tinggi itu. Maka setelah itu lanjutannya adalah teman-teman ngecek program itu di namanya Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students atau CRICOS. CRICOS ini adalah miliknya atau diktinya lah mungkin ya, diktinya Indonesia yang mendaftar semua program yang memang ditawarkan kepada mahasiswa internasional di seluruh Australia. Jadi program apapun yang teman-teman temukan di website sebuah universitas, itu harus dicek di CRICOS ada nggak, gitu. Di CRICOS harusnya ada, kalau dia ada di CRICOS berarti sudah terdaftar, berarti sudah diakui, kira-kira begitulah ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin nanti akan juga sebagian besar di sini saya kira mengambil master ya kemungkinan ya, bukan PhD ya, artinya lebih banyaknya gitu kalau tidak salah. Master itu ada yang by research atau by coursework. Nah, kalau di Indonesia kalau teman-teman lihat semua S2 itu pasti ada tesis di belakangnya kan, pasti ada mengerjakan tesisnya. Nah, kalau di Australia itu enggak semua begitu. Ada juga master yang hanya coursework aja, hanya belajar saja, lalu ikut ujian segala macam, tidak pakai tesis di belakang, dan dia bisa lulus, namanya coursework. Atau kalau by research itu mungkin yang seperti di Indonesia, produk akhirnya nanti berupa sebuah riset besar atau tesis yang gede gitu ya. Nah, teman-teman sekarang boleh memilih itu, either mau master by research atau master by coursework. Sekedar informasi untuk menguatkan teman-teman memilih, durasinya itu yang by research itu 2 tahun, yang by coursework itu 1 tahun. Di by research ada tesis, di coursework tidak ada tesis. Apakah master by coursework atau riset ini bagus untuk nanti kita apply PhD? Jawabannya adalah master by research akan dianggap lebih baik untuk PhD karena dia punya pengalaman riset sendiri. Walaupun bukan berarti master by coursework tidak bisa mendaftar PhD. Oke. Jadi kalau saya ditanya lebih bagus yang mana? Jawabannya seperti tadi. Jadi tergantung kita mau apa nih. Kalau teman-teman mau bekerja secara profesional, mungkin by coursework itu tepat. Tidak akan misalnya bekerja sebagai akademisi yang nanti harus ngambil PhD dan segala macam. Atau mungkin nanti pertanyaannya adalah, kalau kita terlanjur ngambil master by coursework, bisa nggak ngambil PhD? Bisa, tapi dengan syarat harus teman-teman harus menunjukkan kemampuan risetnya. Misalnya di nanti ketika S2 di Australia itu di bagian terakhir, ngambillah mata kuliah yang ada risetnya misalnya. Atau setelah pulang dari S2, lakukan riset secara independen, lalu publikasikan riset itu. Sehingga itu akan menguatkan portfolio kita. Semuanya ada di halaman 49 kalau teman-teman lihat bukunya. Nah, kalau kita kemudian itu tadi kita bicara soal memilih master by research atau course segala macam, tapi kalau misalnya diminta, kenapa sih kita memilih atau apa alasannya kita memilih sebuah program studi? Nah, teman-teman harus dengan jernih bisa menjelaskan itu agar kuat ya, agar solid gitu landasannya. Kalau saya biasanya sih menyarankan seperti ini, karena kita dari Indonesia dan akan berangkat ke Australia, maka harus mengenal 2 negara ini. Pertama kita harus kenal banget Indonesia. Jadi masalah Indonesia apa sih, gitu ya? Kita bisa lihat dari misalnya prioritas riset nasionalnya, PRN-nya. Kita juga bisa lihat dari nawacita misalnya, kalau terkait dengan program presiden ya. Jadi dengan melihat semua itu kita jadi tahu, oh ternyata fokus dari penelitian atau kepentingan Indonesia itu ada di sini. Kita harus tahu dulu fokus bangsa kita apa. Kedua, baru kita perhatikan fokusnya Australia apa. Dari mana kita tahu itu? Dari priority development area-nya yang di beasiswa AAS ini. Ada priority development area dikatakan, dia jelas mengatakan tahun ini kami akan arahkan beasiswa kami untuk bidang ini, dan ini misalnya. Nah, kalau untuk 2021 menuju 2022 ini, itu jelas banget COVID-19. Saya kira ini semua pemberi beasiswa akan ke arah sini. COVID-19 itu adalah area besarnya. Tapi teman-teman juga lihat di sana, jangan membayangkan COVID-19 misalnya hanya terkait kesehatan dan segala macamnya. Tapi karena COVID-19 ternyata mempengaruhi segala macam aspek kehidupan. Ekonomi salah satunya, keamanan. Gitu ya. Nah, artinya teman-teman walaupun COVID-19, jangan berkecil hati dulu kalau kita merasa bidang ilmu kita agak jauh dari COVID-19. At the end of the day, semuanya itu terkoneksi dan bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa sebenarnya bidang saya ini ada kontribusinya kepada COVID-19.
misalnya begitu. Jadi itu. Berikutnya apa lagi yang kita cek? Yang kita cek adalah AusAid Project. Projectnya Australia di Indonesia itu tentang apa sih? Itu kan berarti kalau Australia sampai mendirikan atau memberikan atau melakukan satu proyek di Indonesia dengan dananya sendiri, berarti kan artinya bagi dia itu penting. Nah, setelah kita tahu yang penting bagi Indonesia dan yang penting bagi Australia, kita iriskan. Oh, ternyata itulah area yang penting bagi kedua negara. Kira-kira gitu kan. Lalu kita pilih sebuah persoalan besar di situ yang di dalam irisan itu, misalnya tentang apa? Ya COVID-19 pastinya, atau mungkin fokus kepada recovery, economic recovery in the aftermath of COVID-19 misalnya, atau bagaimana human behavior post COVID-19, atau bagaimana universitas after COVID-19 kayak gitu ya misalnya. Sehingga kalau begitu kita tahu satu bidang itu, kita jadi tahu bidang yang besar ini sebenarnya didukung oleh bidang-bidang kecil pasti kan. Ini kan seperti pizza gitu. Jadi karena dia seperti pizza, berarti potong-potongannya itu adalah bidang-bidang yang mendukung bangunan besar itu. Kita jadi tahu bahwa oh, bidang saya adalah merupakan bagian dari pizza itu. Sehingga dari situ kita kemudian baru bisa bilang berikutnya, jadi bidang saya ini penting bagi Australia juga. Jadi cara menceritakannya bukan dari bidang kita dulu, tetapi dari persoalan besar yang dihadapi oleh dua negara atau bangsa ini atau dunia ini, baru mengerucut kepada bidang saya ternyata berkontribusi bagi bidang yang penting bagi dua negara ini. Misalnya begitu nanti bahasa terakhirnya kan gitu. Itu ada halaman di halaman 41, mungkin teman-teman bisa lihat juga. Nah, bagi teman-teman yang akan tertarik untuk PhD, saya mau kasih tahu bahwa PhD itu kadang-kadang dianggap pencapaian akademik tertinggi. Padahal di sisi yang lain bisa juga kita lihat sebagai PhD adalah license to research. Jadi surat izin meneliti gitu. Jadi dia itu surat izin doang sebenarnya agar kita bisa meneliti lebih dengan baik dengan mandiri kan gitu kan. Yang artinya berarti kalau teman-teman bisa mendapatkan surat izin itu dengan cara yang lebih cepat, lebih efisien, lebih sederhana, kenapa harus memilih jalan yang rumit? Kira-kira begitu. Kalau memang mau meneliti yang rumit, kata supervisor saya, silahkan lakukan itu nanti setelah dapat PhD. Karena setelah dapat PhD kita nggak akan dibatasi uang, beasiswa, tidak dibatasi waktu, monggo lakukan apapun nanti yang dilakukan. Jadi artinya apa? Fokuslah kepada menyelesaikan PhD itu dan mendapatkan license untuk nanti kita bisa mulai dengan serius bekerja dalam dunia riset gitu ya. Nah, saya sering bayangkan atau sampaikan kepada mereka yang mau ngambil riset atau terutama master by research atau doktor, kalau teman-teman melihat jalan seperti ini, what will you do? Apakah teman-teman langsung mikir gimana caranya biar jalan itu cepat diperbaiki? Atau teman-teman mikir, kok bisa ya jalannya rusak ya? Apa penyebabnya atau segala macam segala. Nah, jadi it depends on how you think. Kalau teman-teman berpikir langsung pokoknya harus diperbaikin segera, berarti teman-teman seorang eksekutor. Lebih cocok jadi kepala desa, bupati, wali kota gitu ya. Benar-benar mengeksekusi sesuatu dan cepat. Tapi kalau teman mikirnya ke sebelah kanan tadi, kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Ada yang sudah melakukan risetnya belum ya? Gitu. Nah, itu berarti teman-teman seorang researcher. Itulah yang dibutuhkan seorang researcher gitu. Peneliti S3 tadi itu. Bukan langsung tiba-tiba menyelesaikan satu persoalan, enggak, tapi dari bangunan riset yang ada, riset apa yang bisa saya tambahin untuk mendekatkan kepada solusi. Gitu ya. Nah, jadi dengan konsep itu tadi, sebenarnya riset proposal itu untuk apa dibuat? Nah, ternyata dia dibuatnya untuk meyakinkan 5 hal ini. 1, memang ada kebutuhan untuk meneliti topik itu. Jadi harus dikatakan di riset proposal harus ada justifikasinya itu. Memang perlu nih meneliti topik ini. Ada signifikansi yang penting gitu. Kedua, ada kontribusi baru nggak? Mungkin dia menyelesaikan masalah, tapi kalau nggak ada kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan, itu bukan riset namanya. Itu bukan riset S3 gitu ya. Seperti tadi contohnya. Untuk jalan seperti ini, maka campuran aspal yang harus dipakai adalah ini dan langsung dikerjakan. Berarti mungkin dalam waktu 2 jam selesai itu tadi jalan yang rusak itu. Memang dia memberi solusi, tapi itu bukan kontribusi kepada ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan sudah lama tahu itu. Oke, nomor 3, harus terkait dengan penelitian sebelumnya. Artinya kita nggak bisa meneliti sesuatu hari ini tanpa melihat penelitian sebelumnya. Makanya peneliti tadi begitu melihat jalan rusak, dia harus mengingat pertama kali itu perpustakaan.
Sudah ada belum ya yang meneliti ini dan apa hasilnya gitu. Jadi itu yang akan dijadikan fondasi untuk riset lebih lanjut. Nomor 4, untuk membuktikan bahwa penelitian yang kita usulkan itu memang mungkin dilakukan dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan budget, keterbatasan waktu, gitu ya, keterbatasan data misalnya. Lalu yang nomor 5, proposal itu tujuannya adalah agar menunjukkan atau untuk menunjukkan bahwa peneliti ini punya cukup modal intelektual untuk melakukannya. Jadi dia track recordnya bagaimana, publikasinya bagaimana, dia pendidikannya apa, sudah pernah melakukan apa saja gitu. Itu intinya proposal. Jadi karena orang pengen tahu bahwa kita siap untuk itu, makanya disuruh bikin proposal gitu. Artinya begini, saya mau mengajak teman-teman ke filosofinya dulu gitu, proposal itu. Oke. Nah, itu ada di halaman 63 gimana caranya menyusun proposal. Kemudian ini salah satu contoh proposal yang biasanya saya sampaikan setelah memahami filosofi tadi itu, maka proposal itu bunyinya kira-kira begini harusnya. Kalau selesai kita meneliti tentang botol ini misalnya gitu ya, kita akan bisa bilang begini, ada banyak orang yang sudah melakukan pengamatan terhadap botol ini. Yang sudah melihat botol dari atas menyatakan botol itu seperti lingkaran kecil, lingkaran besar dari atas ya. Kemudian sebagian lain sudah melihat botol ini dari samping dan menyatakan botolnya mirip gitar. Oke, jadi ini berarti kita sudah membaca penelitian orang lain tentang botol itu, gitu kira-kira gitu maksudnya. Sehingga kita kemudian bisa ngomong yang merah ini. Meski demikian, tidak satu pun dari mereka yang melihat botol ini dari bawah. Ini sangat penting untuk merekonstruksi botol jika pecah dan harus dibuat ulang. Jadi dua hal di sini yang disampaikan yang belum dilakukan, itu penting untuk dilakukan. Baru kemudian kita usulkan itu sebagai penelitian kita. Penelitian yang diajukan ini akan mengamati botol tersebut dari bawah. Nah, di sinilah kita sebut kemudian sebagai existing, apa yang penelitian yang sudah ada yang hijau ini, lalu gap-nya bisa kita identifikasi apa yang belum dilakukan orang, sehingga kita bisa isi gap atau celah itu dengan penelitian kita sendiri. Makanya potensinya pasti ada novelty-nya atau ada hal barunya kan, karena kita sudah melakukan penelitian ini. Nah, kalau kemudian kita lihat konten proposal itu, kalau misalnya nanti di dalam formulir ya, formulir AAS, itu nanti teman-teman disuruh menulis judulnya apa. Jadi perhatikan judul yang singkat, padat, dan menggambarkan isi. Saya selalu guyon gini, jangan nulis judul penelitian seperti judul sinetron gitu, misalnya Tersanjung. Maksudnya kadang-kadang judulnya tidak menggambarkan sama sekali isinya, jadi hanya sekedar ingin kelihatan misterius gitu. Lalu ada juga tujuan atau objektif. Apa tujuan atau objektif melakukan penelitian itu? Berikutnya adalah signifikansinya apa, kenapa itu diteliti, apa pentingnya bagi Indonesia, Australia, dan dunia, gitu. Dan kemudian kita harus menjelaskan metodologinya apa, dengan cara apa riset itu akan dilakukan, dan yang lain-lain lah komponen dari riset secara umum. Tapi intinya ada 4 itu yang akan ditanya nanti di formulirnya AAS. Oke. Nah, itu ada di 103 tuh, gimana cara menyajikan proposal kita gitu ya. Nah, mungkin teman-teman terus mikir gini, rumit juga ya bikin proposal ya, harus ada yang baru segala macam gini gitu. Nah, ternyata kalau setelah saya pahami, bikin riset itu seperti kita nonton Spider-Man. Di sini pasti banyak teman-teman yang nonton Spider-Man lebih dari sekali dalam hidupnya ya, betul nggak? Saya dugaan saya aja nih. Kemungkinan sebagian besar nonton lebih dari sekali dalam hidupnya ya. Seperti saya juga gitu ya. Saya juga nonton Spider-Man tuh mungkin udah 10 kali sekarang dari kecil. Dan selalu merasa nonton film baru gitu. Padahal kalau saya renung-renungkan gitu, ternyata film Spider-Man yang saya tonton dari tahun 80-an sampai tahun 2020-an itu sama, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kenapa saya bilang begitu? Pasti kisahnya adalah seorang pemuda bernama Peter Parker, berasal dari Queens, New York gitu kan. Dia seorang SMA, tapi agak pemalu, suka sama Mary Jane, nggak berani bilang karena dia minderan, suka fotografi, digigit laba-laba, jadi Spider-Man. Betul nggak? Ada nggak kisah yang lebih beda, jauh beda dengan itu? Nggak ada menurut saya. Nggak ada kisahnya tiba-tiba dari Sumbawa gitu ininya, Peter Parker. Nggak ada tuh. Atau pemudanya bernama Emba gitu kan nggak ada. Selalu namanya Peter Parker gitu. Atau dari Tabanan tuh nggak ada.
Artinya apa? Berarti kita selama ini, selalu saya terutama ya, berarti selama 30-an tahun ini saya telah menonton hal yang sama sebenarnya. Ngapain? Tapi kenapa saya merasa terhibur dan itu menganggap itu tidak sama atau tidak sia-sia? Karena sutradaranya berhasil menyajikan kisah yang sama dengan sudut pandang yang berbeda, betul nggak? Jadi point of view atau perspektifnya berbeda. Gitu. Makanya kemudian kita bisa bilang bahwa riset-riset yang kita lakukan itu mungkin tidak harus beda-beda amat dengan yang lain, tapi asalkan kita bisa menghadirkan sudut pandang baru dalam riset itu. Yang lain lagi tentang riset, nah teman-teman harus merencanakan kalau nanti sekolahnya ke Australia, bisa saja risetnya nanti di Indonesia. Gitu. Kalau risetnya di Indonesia berarti nanti akan ada satu aktivitas melakukan field work, kerja lapangan ke Indonesia. Nah itu harus direncanakan dari awal tuh, kapan melakukan field work-nya, data apa saja yang harus diambil, metodenya kayak apa, kontaknya dengan siapa, tim pendukungnya bagaimana, pendanaannya. Jadi harus teman-teman sudah dari awal tahu bahwa akan suatu hari nanti pulang ke Indonesia atau ke negara lain, melakukan penelitian, dan begini nanti rencananya, dan begini nanti pendanaannya misalnya. Sehingga AUS-AID itu DFAT atau AS dari awal bisa mengetahui, dan itu menjadi pertimbangan apakah teman-teman akan diterima atau tidak. Kalau teman-teman bertanya misalnya gimana cara milih universitas, karena ini juga ditanyain nanti di pilihan A, B, C, D sampai Z terserah, tapi harus punya kriteria bagaimana menilai atau membandingkan universitas A, B, C itu. Nah, saya kasih 5 atau 6 kriteria di sini. 1, publikasinya banyakkan mana? Kira-kira gitulah, di bidang teman-teman tentunya. Kedua, reputasi akademiknya bagaimana? Itu bisa dilihat dari QS ranking, THI ranking, dan segala macam. Lalu reputasi supervisor, calon supervisor kita itu bagus apa enggak? Atau gimana dia reputasinya? Apakah dia adalah orang yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan sangat banyak atau tidak, atau dan segala macam. Terus apakah universitas ini berkontribusi enggak pada society? Kalau kami di UGM dengan sangat bangga menceritakan kami adalah universitas yang sangat peduli pada masyarakat karena kami punya KKN yang serius seluruh Indonesia bahkan. Itu salah satu yang bisa kita nilai. Lalu existing network. Misalnya begini. Memang dari A, B, C ini yang lebih bagus tuh A dan B. C nggak terlalu bagus misalnya. Tapi network teman-teman dengan C itu bagus. Misalnya begini, kita punya supervisor atau pembimbing S1 atau S2 dulu, yang ternyata punya relasinya dengan Universitas C. Walaupun dia tidak sebagus A dan B misalnya loh ya. Dan merasa sudah nyaman dengan itu dan cocok penelitiannya, ya udah. Kita bisa ke Universitas C, tidak harus memaksakan diri ke A dan B, walaupun mungkin dia cara rankingnya lebih bagus misalnya. Dan tentu saja yang terakhir, kalau memang perlu ranking, tapi ranking itu pun ranking by subject, ranking by berdasarkan bidang ilmu masing-masing, itu rankingnya berapa. Gitu. Itu menjadi, kenapa saya taruh di paling bawah, karena menurut saya ranking itu pertimbangan paling terakhir justru. Oke, bukan pertama. Nah, itu ada di 141, teman-teman bisa juga nanti lihat. Nah, kalau saya dulu punya pengalaman sedikit, saya memilih S2-nya di UNSW, University of New South Wales, Sydney, S3-nya di Wollongong University. Nah, menarik ini karena UNSW itu sangat keren, satu yang terbaik di Australia, terutama engineering-nya, dan dia masuk grup 8, istilahnya group of 8, sementara Wollongong tidak sama sekali masuk itu semua. Kenapa saya milih Wollongong sebagai universitas saya ketika S3? Satu, karena supervisor saya pindah ke sana, profesor saya waktu S2, jadi dia merasa di situ lebih bagus environment-nya, dan fokus risetnya memang lebih bagus di situ, untuk bidang saya. Jadi itu menurut saya itu penting juga teman-teman pahami, tidak harus selalu bicara soal rankingnya keren, segala macam, tidak. Kalau itu bisa dipenuhi, bagus tentunya. Tapi jika tidak, kita harus mempertimbangkan hal-hal lain. Nah, kalau sekarang kita lihat misalnya ada yang bertanya juga nanti, bagaimana apa yang kita pelajari di Australia ini akan berpengaruh pada karir masa depan kita. Gimana caranya menjawab itu agar konteksnya tepat? Pertama kita harus jelasin peran kita hari ini apa. Peran kita hari ini adalah ini, current roles, whatever your roles are or is. Kita punya peran hari ini dengan kebutuhan skill seperti ini, dan saya sudah punya. Misalnya, saya dosen, saya bisa mengajari kayak gitu.
gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya tuh gini, di masa depan pengennya apa peran kita, gitu kan? Katakan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, apa sih yang kita perankan? Nah, kalau kita sudah tahu peran kita di masa depan apa, kita juga bisa ngecek berarti skill apa yang kita butuhkan di masa depan itu. Oke, jadi ada peran hari ini dan skill hari ini, ada peran di masa depan dan skill di masa depan yang kita mau capai. Nah, bagaimana gap itu bisa ditutupin kan gitu kan? Nah, disinilah penghubungnya. Ternyata penghubungnya itu adalah study in Australia itu tadi. Sorry, ini salah ketik ya, i-nya hilang. Study in Australia itu yang harusnya bisa membuat kita mendapatkan new skills ini, kan kira-kira begitu. Jadi kita jadi bisa melakukan atau memainkan future roles ini. Jadi begini kerangka berpikirnya, apapun yang nanti ditanyakan, teman harus kerangka mikirnya seperti ini. Walaupun nanti silahkan sampaikan contohnya sendiri gitu ya. Nah, pertama kalau kita mau kasih tips nih untuk belajar atau apply beasiswa, jangan menghakimi diri sendiri, terutama apalagi menghakimi diri sendiri lewat kacamata orang lain gitu ya. Kacamata sendiri aja nggak boleh menurut saya. Pernah nggak teman-teman mikir gini, mendapatkan kesempatan atau ada poster gitu tentang beasiswa atau tentang lomba. Begitu kita lihat poster itu, kita bilang dalam hati nih, aduh kayaknya nggak deh, kayaknya nggak mungkin aku dapat gitu. Karena mengatakan nggak mungkin dapat, jadi kita nggak jadi daftar. Karena nggak jadi daftar, pastilah hasilnya udah pasti nggak mungkin dapat kan. Yang menarik kemudian 2 minggu kemudian kita tahu ada seorang kawan dapat atau jadi juara bahkan. Padahal kita tahu loh, dia kan kemampuannya sebenarnya tidak lebih bagus dari saya. Atau bahkan kita kadang-kadang sombong dalam hati mikir, kan saya lebih pintar dari dia sebenarnya. Kok dia bisa dapat? Jadi sekarang udah tahu kita. Yang dapat sama yang nggak dapat tuh kadang-kadang bedanya tipis. Apa bedanya? Daftar sama nggak daftar aja, kadang-kadang gitu. Makanya menurut saya, agar kita tidak menyesal, kita harus mendaftar. If you don't want to regret, you just have to register. Gitu. Daftar dulu. Gitu. Karena kalau nggak daftar, biasanya menyesal. Oke, daftar dulu. Kenapa harus saya katakan daftar dulu? Karena syaratnya nggak rumit. Ya kan? Kan cuma 2,9 syaratnya. Atau bahkan 2,75 bisa. Sorry. Saya tahu saya kalau mengucapkan istilah cuma 2,9 itu kadang-kadang ada orang tersinggung gitu ya. Karena merasa IP segitu itu bukan cuma, Pak. Sebaiknya jangan gunakan kata-kata itu. Ya, mohon maaf kalau gitu. Tapi intinya tuh gini. Kalau teman-teman adalah orang yang serius, bahkan ikut acara ini pagi-pagi, bangun dari tempat tidur ketika gravitasi berpusat di tempat tidur, artinya teman-teman adalah orang yang siap sebenarnya untuk mengusahakan IP segini, gitu loh maksud saya. You have all the right, you have all the capacity. Oke, itu yang saya sarankan kenapa daftar, karena memang syaratnya, mumpung syaratnya nggak tinggi-tinggi amat. Itu ada di halaman 181 dan 57 ya, kalau kita bicara soal belajar TOEFL, belajar IELTS gitu ya, ada di buku itu. Yang berikutnya apa? Kalau nanti teman-teman ternyata lolos, teman-teman akan diwawancara. Nah, wawancara itu nanti ada tipsnya lagi tuh, wawancara yang baik itu kayak apa segala macam. Saya selalu mengucapkan confidence itu penting, tapi bisa dibangun confidence itu. Karena banyak orang yang sekedar bilang, udah pokoknya percaya diri aja, cuek aja gitu. Ada yang itu. Udah percaya diri aja, tampil santai aja. Like, come on man. Semua orang tahu itu, tapi how exactly you do it, right? Gitu. Nah, itu ada beberapa tips yang saya sampaikan di buku misalnya, atau kalau mungkin saya boleh tampilkan sedikit sekali, contohnya gini aja. Teman-teman udah pasti banyak yang pernah ikut wawancara nih. Contoh yang paling sederhana gini, ketika kita masuk ke ruangan wawancara, kita kan udah deg-degan, betul nggak sih? Udah gemeteran, pastilah orang gemeterannya dari 3 hari yang lalu kok. Begitu kita masuk ke ruangan, kalau dipanggil namanya, Andi silakan masuk, atau Andi Arsana please come in, gitu. Wah, kita udah kayak mau pingsan aja kan. Buka pintu, apalagi pintunya itu ada suaranya. Ya, waduh, itu udah kayak nambah sensasi dramatis lagi tuh. Begitu kita buka, kita jadi kayak blank gitu kan. Paling terus ngeliat wajah-wajah para interviewer yang menurut kita tuh sangar dan garang gitu. Nggak tahu lah, sebenarnya orangnya tersenyum, tapi menurut kita tiba-tiba aja seperti bengis gitu, seperti apa pencabut nyawa gitu. Selalu kita merasa begitu. Itu akan membuat teman-teman shock atau tiba-tiba kehilangan kata-kata. Mungkin ada yang mengalami itu. Saya kasih tahu, itu wajar. Oke? Kenapa orang nervous? Karena dia serius. Kalau nggak serius pasti nggak nervous, betul nggak? Ya pastilah.
Kalau teman-teman misalnya cowok-cowok nih yang masih belum punya istri ya, kalau ketemu cewek yang dia tidak taksir, pasti nggak ada apa-apa, nggak perlu grogi. Tapi kalau grogi, nah ini nih tanda-tanda keseriusan sebenarnya gitu. Jadi grogi adalah tanda serius, so don't worry about that. Don't worry about that too much. Tapi bisa dilatih. Contohnya begitu buka pintu, nggak usah mikir terlalu lama, lihat langsung bapak atau ibu yang mewawancara, sampaikan salam langsung di kesempatan pertama. Selamat pagi bapak, selamat pagi ibu. It will take you only 2 minutes, tapi it will make a difference, right? Pagi bapak, saya menunduk. Selamat pagi ibu. You know, satu kalimat itu akan mampu mengubah persepsi atau meletakkan fondasi positif pada persepsi orang yang melihat kita. Yakin, saya yakin sekali. Karena saya interviewer juga. Pagi bapak, selamat pagi ibu. Nah itu satu. Kedua, kita kan kadang-kadang awkward nih, nggak yakin ini pintu ini harus ditutup atau dibiarin terbuka. Pernah nggak merasa gitu? Karena kita udah awkward aja gitu, ini pintunya dibuka. Nah, kalau nggak yakin, pertanyaan berikutnya adalah, mohon maaf, ini pintu saya tutup atau dibiarkan terbuka ya Pak? Oke, saya tahu ini tidak mudah diucapkan bagi orang yang grogi, tapi learn, pelajari itu, mengucapkan 2 kata itu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, lihat wajahnya, terus lihat pintunya. Mohon maaf Pak, ini pintu saya biarkan terbuka atau saya tutup ya Pak? Or if you want to speak English like, good morning sir, good morning ma'am, atau should I close the door or leave it open? Should I close the door or leave it open? That will make a difference. Oh, biarin aja Mas, silakan atau tutup aja tolong. Good morning sir, how are you? I'm Andy. Good morning ma'am, how are you? I'm Andy. Do it in 2 seconds, lihat matanya. That will make a difference already. Okay? Itu interview. Berikutnya ada di halaman 87 tuh, semua tadi yang saya ceritakan. Okay? Bagaimana kontak supervisor atau calon profesor? Ini di halaman 179 saya jelaskan dengan sangat gamblang, tapi biasanya itu ada 2 bedanya gini. Kita kadang-kadang mengontak supervisor dengan ngomongan kira-kira begini. Halo Profesor X atau Dear Profesor X, nama saya Andi, saya lulusan Geodesi UGM. Ketertarikan saya ini, saya melakukan riset di bidang ini segala macam. Sibuk bicara tentang diri sendiri, ditambahin warna favorit saya pink, anjing saya 5, kucing saya 7 gitu. Kita kadang-kadang emailnya tuh kayak gitu bunyi emailnya. I mean, what the, like who are you? Kenapa aku harus memberikan perhatian ke kamu? Kata profesornya dalam hati paling tidak. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia menerima 270 email yang mirip sekali di hari itu gitu. Do you know why? Ya karena dia terkenal. Why would he or she reply to your email? Kalau semua email yang lain nadanya kira-kira sama. Betul nggak? Ganti pendekatannya. Dear Professor X, saya membaca tulisan Anda yang berjudul ini di jurnal itu pada tahun sekian. Membahas soal ini, that was amazing. I was so impressed gitu kira-kira. Memuji karya dia. Bla bla segala macam. However, begitu saya baca di halaman 7, misalnya 8 atau berapa, Anda membahas tentang ini yang saya, honestly, I don't really understand it, but I am interested. Maksud saya nulis ini adalah mau diskusi. Do you mind discussing your expertise with me? Because I'm so interested. Tahu kan bedanya tadi email yang pertama tadi dengan yang kedua? So email atau first communication is not about me, it's about you. Itu prinsip kita tuh. Kita nggak lagi sibuk ngomongin tentang diri sendiri, tapi kita sibuk ngomongin tentang orang yang kita kontak itu. That is how you make the first connection. Oke, rekomendasi perlu, betul kan? Betul. Masalahnya adalah kalau kita nyari rekomendasi itu kepada orang-orang yang ini udah saya tulis nih rekomendasi ini di halaman 173 ya. Kenapa saya bilang bukan dasar dalam pramuka? Kadang-kadang rekomendasi itu terlalu sederhana, terlalu naif, terlalu memuji. Misalnya, saya sering Pak Guyon begini. Karena bingung dia mau nulis apa nih si supervisor ini atau si pemberi rekomendasi. Pokoknya anak ini suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kasih dia beasiswa gitu. Jadi sangat generik. Sangat. Kalau kita baca model-model rekomendasi begitu, kita tahu ini nggak serius yang ngasih rekomendasi. Kita tahu ini nggak ada relasi yang. Kita tahu ini hanya basa-basi aja, atau kita tahu bahkan atau kita duga jangan-jangan si pemberi rekomendasi sebenarnya nggak kenal sama dikasih rekomendasi ini. Makanya tulisannya jadi kayak gini. Bedakan dengan saya bertemu dengan Emba pada tanggal
I don't know, like 6 Maret 2021 untuk pertama kali. Gitu saya ngomongnya gitu. Pertama kali. Dia waktu itu menjadi moderator sebuah acara. You know, this kind of story. Yang kan membuat, oh, ini punya personal connection ini dua orang. Baru kemudian kita cerita soal interaksi berikutnya. Dan tidak harus memuji juga. Tidak harus mengatakan dia ini rajin, terampil, dan gembira. Nggak harus begitu juga. Tell the story, or show them, don't tell. Show, don't tell. Jadi tunjukkan saja cerita interaksi dua orang ini agar orang menarik kesimpulan. Ini interaksinya bagus, anak ini berprestasi. Nah, suatu hari saya pernah nih dapat DM, direct message seperti ini. Pak, minta tips motlet dong, Pak. Please, gitu. Saya orang kan nggak begitu gaul ya, saya bingung waktu itu, motlet itu apa ya? Saya pikir, oh kalau mau motlet harus pakai kamera ya, saya pikir gitu, atau gimana gitu. Saya bayangkan nih yang ngirim mesti kayak gini wajahnya, kayak Mukidi pasti. Ternyata setelah saya pelajarin, oh motivation letter maksudnya, kenapa nggak ngomongnya normal-normal aja sih gitu, saya pikir. Kenapa nggak singkatnya biasa aja, saya bilang. Tapi kalau disingkat biasa kan jadi itu ya, jadi agak lucu juga. Nanti kalau misalnya saya bayangkan begini, jadi ribet tuh urusannya. Apalagi terus saya bayangkan wajahnya begitu, kan agak bingung. Padahal maksudnya Mobile Legends. Anyway, motivation letter itu penting, dan itu ada di buku saya, itu di halaman 163, gimana saya bikin, nanti kita bisa diskusi juga. LOE itu untuk beasiswa Australia itu nggak wajib. Oke, tidak harus teman-teman mendapatkan letter of acceptance. Jadi tidak harus daftar dulu ke universitas nih, daftar perguruan tinggi. Tapi jika memang nanti mau dari LOE ya, caranya ya semuanya online, submit aja semua syaratnya, itu udah gampang. Itu ada di 189 tuh halaman, oke, di bukunya. Nah, lalu teman-teman mungkin nanya, terus dapat apa nih dari beasiswa setelah kita mendapatkan beasiswa, terus apa yang kita peroleh? Satu, orang bertanya pada saya, benefitnya apa? Wah, kalau ngomong benefit sebenarnya udah jelas lah tadi ya, kita ngomong hal yang muluk-muluk tuh biasanya itu. Ilmu, pengetahuan, jejaring, gini gitu ya. Tapi mungkin ada yang nanya, sebenarnya bukan benefit yang ditanya, tapi profit. Profitnya tuh maksudnya, bisa nabung nggak sih Pak? Gitu. Cuman malu-malu nanyanya nih. Cuman saya kasih tahu aja sekarang, ada teman saya yang pulang-pulang bisa beli rumah, ada tuh. Ada juga yang bisa beli mobil, atau beli dua-duanya, ada. Ya walaupun mungkin mobil dan rumahnya nggak seperti ini ya, ini hanya sekedar ilustrasi aja. Jadi mungkin bukan itu yang seharusnya jadi motivasi utama, tapi kalau teman-teman menjadikan itu sebagai salah satu motivasi, sangat sah, boleh. Saya sangat paham itu, dan saya pun mungkin somehow memiliki motivasi itu juga gitu, dan saya kira itu sangat sah. Atau yang lain apa? Biar bisa keliling dunia, sangat mungkin. Saya selama sekolah di Australia, saya berkeliling ke 5 benua untuk presentasi, belajar, dan segala macam. Mungkin sekali kita lakukan. Atau ada yang punya motivasi yang lebih pragmatis lagi, pengen anaknya lahir di Sydney, atau di Canberra, atau di Melbourne, atau di Tasmania, atau di Darwin, atau di Perth, atau di Adelaide. You can use this as a motivation. Ini foto keluarga kami pertama di Sydney tahun 2015. Anak saya sekarang umur hampir 16 tahun. Ya. Sorry, tahun 2005, maaf. Pada tahun 2005. Ini bukan motivasi utama mungkin, tapi bisa jadi ini motivasi yang sangat kuat. Kalau teman-teman mau tanya sekarang, siapa saya atau siapa Andi ketika saya melamar di tahun 2002 dulu, ini adalah saya. Saya pernah dapat 1,2 IP-nya di semester 5. Di transkrip saya ada nilai D-nya sampai hari ini. Saya tidak punya pengalaman riset sama sekali dengan dosen, tidak punya paper, saya tidak punya karya-karya karena namanya tidak pernah berkarya, tidak punya karya, dan tidak punya pengalaman juga yang banyak. Kenapa belum punya pengalaman? Karena saya lulus 2001, melamar 2002. It was me. Ceritanya gimana? Saya diterima. Artinya kalau saya dengan kualifikasi seperti ini bisa diterima, berarti teman-teman harusnya memiliki satu keyakinan yang baik. Teman-teman juga mungkin diterima, betul nggak? Kalau masih bertanya, mungkin nggak sih saya bisa? Oke, saya kasih tahu satu lagi. Apakah ada yang pernah mendengar, mungkin ada yang pernah mendengar, Universitas Katolik Widya Mandira, ini di Kupang, nih mungkin banyak yang tidak tahu, terutama kalau saya di Jawa biasanya nggak ada yang tahu nih universitas ini. Itu sebuah universitas kecil swasta di Kupang. Kecil, swasta, Kupang. Ini 3 kata kunci ya.
Tapi yang menarik adalah Cila, teman saya yang fotonya ada di sini, itu alumni universitas tersebut, dan ini adalah foto dia ketika wisuda di University of New South Wales, Australia, dengan beasiswa AAS. What does it tell you? Kalau Cila bisa, berarti teman-teman memiliki satu kemungkinan, kan gitu kan. As we speak now, Cila itu udah lulus S3-nya di sebuah perguruan tinggi di Inggris. Dan cerita tentang Cila itu ada di buku 127-133 tuh, saya tulis di situ. Oke, kalau Cila bisa dengan situasi seperti itu, teman-teman sangat mungkin diberi kesempatan juga oleh Tuhan. Kita ambil apa enggak? You can say one day, I nailed it. Atau saya berhasil, atau I failed it. Saya gagal. Antara kegagalan dan keberhasilan itu ada jembatan namanya persiapan. This is exactly what you are doing now, persiapan. Okay? So, jadi teman-teman sekalian, kalau kita pikir itu impossible, mungkin kita salah baca, mungkin sebenarnya possible. I am possible. So, it's all about you, karena di dalam sukses itu ada you. Terima kasih, thank you very much, Mas Emba, mari kita diskusi. Ya, siap. Makasih Pak Andi. Luar biasa sekali presentasi atau sharingnya dari Pak Andi. Kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin Pak Andi langsung ke sesi question and answer. Jadi kami sudah ada Kak Roni yang sudah menghimpun pertanyaan teman-teman via kolom chat. Yang pertama, pertanyaan pertama nih Pak Andi, dari Anjani. Jadi Mbak Anjani ini gabung via YouTube Livestream. Namanya ternyata dari Mewolaboh, Aceh Barat. Oh, wow. Jadi Pak, lebih baik pakai nilai IELTS atau pakai TOEFL nih Pak untuk daftar AS. Kenapa hanya ya? Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, kenapa hanya untuk Indonesia Timur saja Pak? Padahal Aceh kan termasuk prioritas Pak. Itu Pak dari Faris. Ya, satu, saya tidak bisa mengatakan apakah lebih baik IELTS atau TOEFL karena kedua-duanya boleh. Tapi kalau melihat kenyataannya, teman-teman tetap akan dites IELTS nantinya. Ingat tadi kata-kata saya. Tetap akan dites IELTS, berarti menurut saya lebih baik kalau langsung pakai IELTS saja. Karena berarti kita udah menyiapkan untuk dites. Yang kedua, saya harus klarifikasi, memang bukan Indonesia Timur aja. Aceh juga masuk tadi kan. Kalau perhatikan tadi presentasi saya, yang namanya Geographical Focus Area itu Aceh masuk. Thank you. Baik, mudah-mudahan menjawab Mas Faris ya. Kemudian pertanyaan kedua Pak dari Audi. Selamat pagi Pak Andi, izin bertanya. Saya kan berencana ingin ambil master by coursework. Kemudian salah satu rencana kontribusi saya ingin melakukan riset. Ini nanti apakah akan dipertanyakan kenapa nggak ambil master by riset aja? Karena saya secara pribadi merasa perlu meningkatkan skill saya dulu secara teknis, baru menjalankan riset. Terima kasih. Itu Pak dari Audi. Oke. Suara saya masih bisa didengar ya? Masih Pak. Sorry, ini kayaknya ada sesuatu. Mengambil master by coursework, tapi mengatakan akan berkontribusi untuk riset gitu ya. It's okay, nggak masalah. Kalau memang nanti rencana kontribusi. Ya. Sorry, kedengeran nggak suara saya? Saya yang break up atau Mas Emba nih yang tidak kedengeran? Kedengeran kok Mas, kedengeran. Pak Andi kedengeran Pak. Oke, siap, terima kasih. Tidak, it's okay, nggak masalah. Kalau memang nanti dibilangin kenapa tidak master by riset, bisa disampaikan seperti itu, karena riset itu bisa dilakukan juga nanti ketika kita, jadi di coursework itu bisa ngambil mata kuliah yang ada risetnya. Sampaikan itu, dan kedua nanti risetnya bisa kita lakukan setelah melakukan S2. It's okay, good, no problem. Oke, terima kasih Pak Andi. Kemudian pertanyaan ketiga ini dari Pak Yakub Yahya. Izin bertanya Pak Andi, untuk PhD bagaimana cara menyusun research proposal, sedangkan kita terbatas akses atau tidak berlangganan jurnal ilmiah. Bagaimana kiatnya mengakses artikel jurnal secara gratis namun legal, Pak? Oke. Pertama kali kunjungi scholar.google.com. Saya kira banyak orang yang tahu nih. Saya tulis ya di sini ya.
Oke, saya tulis di chat itu, scholar.google.com. Apapun yang teman-teman mau cari, carinya di situ, jangan nyari di google.com. Oke, scholar.google.com, tulis topiknya segala macam, nanti akan muncul, yang akan muncul pastilah jurnal ilmiah atau tulisan ilmiah lah paling tidak. Nah, di situ teman-teman, if you're lucky, itu kadang-kadang jurnal itu bisa di-download tuh PDF-nya di situ. Oke, itu satu. Dan saya sering sekali melakukannya, sering mendapatkan di situ. Kalau nanti ternyata misal udah dapat judulnya, di klik aja ininya, diambil citasinya atau lengkapnya gimana, itu coba teman-teman kirim ke teman yang sedang sekolah di luar negeri. Kalau sama sekali nggak punya teman yang sekolah di luar negeri, walaupun saya jadi bertanya-tanya kenapa nggak ada, ngerti nggak maksud saya? You have a problem with your pergaulan mungkin. Sorry, ini saya mungkin agak harsh, tapi jadi kalau sama sekali nggak bisa mengakses orang yang ada di luar negeri, you might have a problem, gitu. Ini Zaki udah tulis juga tuh, ada bisa ResearchGate, ada Academia Edu. Tapi intinya begini, intinya adalah jurnal itu ada yang memang bisa diakses secara gratis, kan ada yang open access kan, jurnal itu kan. Itu juga bisa. Nah, yang namanya ResearchGate dan Academia Edu itu ada benernya apa yang terjadi di situ. Si penulis dengan sukarela menyebarkan papernya sendiri secara legal gitu. Itu berarti udah atas izin dia. Oke? Semoga bisa membantu. Baik, atau kita lanjut ke atau kontak seseorang yang ada di UGM. Suruh nyariin. Nggak punya sama sekali teman di UGM. Di ITB gimana? Atau di UI, ITS, UNAIR, kalau sama sekali nggak ada di situ, gimana ya? Agak susah pesan jelasinnya. Oke, lanjut aja. Siap, Andi. Pertanyaan berikut dari, ini nggak ada nama di YouTube, Pak. Ini nanyain materinya, Pak. Bisa di-share nggak PDF-nya? Ini saya serahkan ke Pak Andi, bisa atau tidak, tergantung Pak Andi nih. Untuk bisa. materinya Pak Andi, apa bisa di-share, Pak? Itu pertanyaan bisa, no problem. Peserta yang ada di YouTube live stream. Bisa. Siap. Ya, nanti kita bantu share ya, teman-teman sekalian. Ya, makasih Pak Andi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Muammar Hanif ini, Pak Andi. Izin Bapak, mohon sarannya. Bidang apa yang cocok bagi PNS di bidang pelayanan publik yang ingin ambil Master by Coursework dengan isu COVID-19? Demikian, terima kasih. Pelayanan publik ya? Ya. Ya, inovasi pelayanan publik di era COVID-19, misalnya from offline to online service gitu. Jadi efisiensi, saya nggak tahu jurusannya apa karena saya bukan bidang itu, tapi yang lebih kepada misalnya governance, tapi dengan memanfaatkan teknologi. Kan bisa aja misalnya IT-based governance misalnya gitu ya, atau IT-based public service. Itu mungkin bisa belajarnya kalau dia basisnya IT, tentu dia belajar di IT. Kalau dia basisnya misalnya administrasi negara, bisa juga di public policy. Jadi itu salah satu aja beberapa yang, misalnya gini, kalau saya bayangin gitu ya, terbatas aksesnya, teknologinya nggak ada, tapi kita tetap ingin melakukannya. Gimana cara itu memanfaatkan yang sederhana, tapi bisa maksimal perannya. Itu mungkin bisa tuh. Entah apa ininya ya, entah apa jurusannya. Ya. Next. Ya, siap. Yang berikut dari Octavian Rahman, izin bertanya bagaimana menulis supporting yang efektif mengingat jumlah karakter yang terbatas, Pak Andi? Sebentar ya, saya lagi ada insiden. Sorry, Mas. Iya, Pak. Oke, suaranya masih kedengaran ya? Masih, Pak Andi. Oke. Sorry, tadi ada sedikit insiden ini, green screen saya jatuh tiba-tiba. Sorry tadi apa pertanyaannya, maaf saya agak lost tadi karena agak kaget. Pertanyaan dari Octavian Rahman nih Pak Andi, izin bertanya bagaimana menulis supporting statement yang efektif mengingat jumlah karakternya yang terbatas, Pak?
Well, ini sebenarnya pertanyaannya sangat luas ya pertanyaannya. Ini kayak pertanyaan gimana caranya biar masuk surga padahal saya agak malas berbuat baik misalkan gitu kan. Jadi memang agak sulit. Jadi gini, tergantung model pertanyaannya, selalu mulai dari kerangka STAR kalau saya bilang. Situasinya bagaimana? STAR itu S situasi, situation. Lalu tugas kita apa, tasknya apa, lalu actionnya apa, dan hasilnya apa. Oke, kalau kita nulis sesuatu, udah ada belum keempat itu? Situasi yang kita hadapi apa, lalu tugas atau peran kita di sana apa, dan action yang kita ambil apa, yang menghasilkan sesuatu. Harus ada hasilnya. Semoga itu bisa membantu ya, walaupun mungkin saya tahu tidak semua hal bisa dijawab dengan cara begitu, tapi menurut saya itu bisa jadi guide pertama lah Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Pak dari Nabila Haruna. Oh ini personal sekali, dia ingin jadi mentinya Bapak. Ini mungkin bisa nantilah di di @IG-nya Pak Madiyandi, bisa langsung dengan Pak Madiyandinya ya, Nabila. Nah kemudian dari Ibu Ulul Asmi, ini mohon Pak Andi, bisakah berbagi tips khusus wawancara online Pak? Karena kan tadi yang dijelaskan wawancara in person Pak, kalau online tipsnya kira-kira seperti apa Pak? Oke. Online itu ada beberapa yang misalnya yang teknis dulu yang sangat sederhana ya. Satu, tidak boleh tidak tahu atau tidak boleh tidak familiar dengan master Zoom dulu. Master itu artinya kalau mau share screen itu gimana ya. Kalau mau bagi video file itu bagaimana. Jangan sampai nanti di situ kelihatan one second all of those kind of thing, itu mengganggu sekali. Don't do that, you have to master it. Makanya kalau begitu dikasih tahu caranya dengan menggunakan Zoom atau Google Meet atau apa sekalipun, pelajari langsung. Gunakan waktu 1 hari penuh jika perlu untuk benar-benar mempelajarinya, latih bersama teman. Oke, itu satu. Kedua, kalau soal materi saya kira sama dengan yang offline. Yang berikutnya adalah sekarang kalau kita awal ini itu kan chatting dulu tuh biasanya itu kan. Kita bisa masuk Zoom gitu. Kita pasti siapnya udah 15 menit sebelumnya di depan di depan Zoom misalnya kan. Jadi bisa saja kalau kita udah begitu masuk, kita lihat dia. Jangan lupa menyapa duluan. Oke, begitu masuk, begitu kita connect tuh audionya, kan kita tahu tuh, connect audionya, good morning Professor X, good morning Professor whatever, good morning sir, good morning ma'am. How are you? Gitu. Jadi aktif. Oke. Berikutnya lagi, kalau kita bicara soal posisi ini sekarang, banyak orang yang kadang-kadang sibuk memperhatikan lawan bicaranya, tapi tidak memperhatikan dirinya sendiri. Apakah dia cukup di tengah? Apakah dia tidak begini? Gitu. Oh, ini iklan ini ya. Ini sering nih terjadi nih gini, atau bahkan begini, ada yang begini. Nah ini nih. Sering banget kan kita ngeliat orang kayak gini. Karena dia merasa, ini kan yang terjadi adalah saya rebahkan layar saya kan. Jadi saya nyaman melihat bahan saya sendiri, tapi orang nggak nyaman melihat diri saya gitu. Artinya maksudnya. Jadi kita sering saya lupa ini. Don't do this, make sure that kita tuh ada di sini. Jadi jangan gini juga. Gitu. Potong ini juga nggak enak nih dilihat nih. Oke. Dan kalau bicara itu, lihat kamera once in a while. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ini kalau saya melihat kamera memang tidak gampang. Kenapa? Karena saya tidak melihat wajah siapapun. Tapi melihat kamera seperti ini, semua orang merasa saya ajak untuk ngobrol. Itu aja mungkin dulu tipsnya. Ya, terima kasih Pak Andi. Next question from lalu Faris Naufal. Pak Andi, apakah saya perlu menyebutkan AUS Indo Partnership Project pada supporting statement, mengingat ini adalah beasiswa G2G? Itu dari Faris Naufal, Pak Andi. I think so. Sorry, saya nggak tahu ini nih, nggak tahu persisnya maksudnya gimana ya. Iya, mungkin di bagian di statement ini memperkuat isinya mungkin Pak dengan menyebutkan AUS Indo Partnership Project yang dia mungkin lakukan mungkin ya Pak.
Oke, kalau memang ada kata gitu jelas lah ya. Ini kan nggak clear soalnya, apakah yang dimaksud itu proyek yang dia ikutin, yang dia tahu, yang dia pernah dengar atau apa? Iya. Ini salah satu contoh cara yang akan membuat orang menjawab itu bingung. Don't do this. Ya, benar-benar Pandi. Oke, kita lanjut Pandi ya. Dari Yosi Rosalina, menurut Bapak, pengertian ESI yang strong itu seperti apa? Apakah yang berisikan hal-hal yang bersifat empati atau hal yang lebih teknis terkait studi dan pekerjaan? Essay itu adalah menurut saya, ini perspektif saya personal ya. Pertama, dia harus bisa menunjukkan bahwa orang ini tahu konteks besar dari sesuatu. Misalnya, tonton contohnya ini anekdot lama banget ya. Ketika seorang tukang pel di NASA ditanyain oleh JFK, Presiden Kennedy ketika itu, "So what are you doing here?" katanya. Ketika ngelihat seorang tukang pel di NASA, bayangkan. Dia tidak bilang, "Saya seorang tukang pel," atau "Saya membersihkan lantai." Dia tidak bilang gitu. Dia bilang gini, "Sir, I am helping to put the man on the moon." Atau dia bilang, "I'm helping the United States to fly to the moon." Itu yang dia bilang. Jadi, si Kennedy ini, presiden ini teryakinkan banget bahwa orang di kantor ini tahu banget tujuan kantor ini kemana. Sehingga semua orang yang bekerja di bidang yang berbeda ini punya satu tujuan. Nah, essay yang baik itu menunjukkan karakter seperti itu. You just know the big picture, kemana kita mengarah, baru kemudian mengerucut kepada teknis essay apapun yang kita misalnya lakukan ya. Seperti misalnya, contohnya tuh, kalau misalnya kita melakukan di bidang kesehatan atau COVID-19 atau menggunakan programming ini, tapi sebenarnya tujuan besarnya apa nih? Kamu melihat nggak ada persoalan besar ada di Indonesia yang kamu coba selesaikan atau bantu selesaikan. Jadi it has to be from the big picture and then baru mengerucut kepada teknis bidang kita. Oke, cukup Pandi ya. Mas Lalu Faris Nova nih kayaknya butuh klarifikasi nih Pak. Mungkin bisa langsung saja Mas Faris Nova bisa langsung tanya ke Pak Andi biar lebih clear apa yang dimaksudkan. Silakan Mas Faris Nova hidupkan kameranya dan langsung nanya ke Pak Andi ya. Mas Faris Nova silakan. Mas Faris Nova, biar pertanyaan lebih clear, lebih baik mungkin disampaikan langsung biar yang dimaksudkan itu tersampaikan dengan baik. Oke, kalau begini jawabannya iya, silahkan betul. Boleh sebutkan Mas, udah clear kok. Oh udah, oke. Pertanyaan berikut dari Mas Lalu Faris Nova, does data matter in supporting statement? Yes. Yes, okay. The answer is yes, ya Mas Noval. Kemudian masih dari Mas Noval, bukan Pak, Indo-Australia ada AIHSP, Australia Indonesia Health Security Project sampai 2024. Itu yang saya jawab. Ya, itu yang saya jawab tadi. Ya. Oh ya, oke, siap. Itu yang sudah saya jawab tadi. Iya, siap Pak. Sudah nggak ada pertanyaan di kolom chat maupun di YouTube. Kita kasih kesempatan sekitar 10 menit lagi. Mungkin Pak, jika ada ya teman-teman sekalian yang ingin langsung bertanya, silakan raise hand. Silakan. Boleh, silakan. Tadi saya lihat ada satu orang tuh yang raise hand kayaknya. Iya, kayaknya ada yang raise hand. Ibu yang raise hand itu Yosi Rosalina, silakan. Atau Mbak Nurleli Hidayati, silakan. Ya, kameranya diaktifkan dulu, biar kelihatan, biar teman-teman sekalian kenal. Oh, mohon izin boleh audio aja Mas, ya. Soalnya lagi nggak jawaban. Ya, silakan. Oke, makasih banyak Mas. Terima kasih telah mengadakan kegiatan ini, sangat bermanfaat. Saya izin bertanya, saya telah menyelesaikan S2 di
salah satu universitas di Makassar. Kemudian saya berencana mau mengambil S2 kembali, mau ngambil S3 sih sebenarnya, cuman merasa belum mumpuni apalagi di bidang research. Menurut Mas, apakah baiknya saya tetap apply untuk S2 atau lebih ke S3-nya? Karena sebenarnya mau S3, cuman karena research-nya belum banyak. Boleh saja nih. Ya, silakan Pak Adi, silakan. Satu, cek dulu ke AS itu, apakah orang yang S2 boleh apply S2 lagi. Nomor satu ya. Oh iya boleh Mas. Di buku handbook tahun 2021 itu boleh. Ya udah, silahkan lagi dilakukan itu. Udah clear berarti kan? Iya, terima kasih. Cuman mengingat pertimbangannya S3 juga kuotanya sedikit kan, terus kalau apply S3 kan mesti banyak research-nya gitu. Siap. Oke, berarti sudah, yang mau ditanyakan berarti gimana? Tetap mau S2 atau? Menurut Mas tetap saya tetap nge-apply untuk S2 atau berjuang ke S3? S3-nya siap apa enggak? Itu dia sih. Oke. Ya berarti udah jelas ya. Ya, itu dia. Kemudian masih ada nggak lagi satu penanya deh? Satu penanya langsung. Raise hand, silakan. Mas Faris tadi sudah siap nggak, Mas Faris? Langsung saja, Pak Ade Rafiansa, silakan. Jika berkenan langsung saja ditanyakan. Lagi satu penanya ya. Mas Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada di chat Mas Mbak, bisa dilihat sebentar. Ini dengan siapa Mas? Fakih, Mas Mbak. Oh, Fakih, oh siap. Oh ya, ini ada dari Fakih. Mohon maaf Pak, izin bertanya, bagaimana tips bagi fresh graduate yang belum memiliki published journal, IPK cukup misal 3, pengalaman riset kurang, peranan terhadap komunitas yang masih minim, tapi dapat kompetitif dalam memperebutkan beasiswa AS ini. Itu dia dari Fakih Pak. Masih ingat mungkin tadi apa yang saya sampaikan di slide saya yang agak terakhir itu, ketika saya tunjukkan bagaimana situasi saya ketika daftar ya? Masih ingat itu pastinya, atau kalau nggak ingat saya ingetin dulu. IP, saya tidak cum laude, saya tidak lulusan tercepat, saya pernah dapat IP 1,2 di di dalam perjalanan saya di kuliah. Ada nilai D di transkrip saya, tidak punya karya, tidak punya riset sama sekali kecuali skripsi. So I was just like you, berarti gitu kan. Terus kenapa saya bisa dapat itu? Kayaknya saya aktif di organisasi. Saya cukup aktif di organisasi, jadi saya jadi ketua OSIS di SMP, SMA, di kuliah juga saya jadi ketua keluarga mahasiswa Hindu dan segala macam. Itu rupanya membantu saya untuk bisa menghadirkan satu kesan pertama yang tidak terlalu buruk lah. Jadi mereka mau mencoba saya dan saya kemudian diundang untuk wawancara. Yang lain tentu saja syaratnya memenuhi. Kalau tadi kan udah memenuhi itu kan syaratnya kan. Tinggal nanti TOEFL-nya dan IELTS-nya mungkin yang diketatin dikit. Dikencangin dikit gitu ya belajarnya biar agak lebih tinggi, lebih meyakinkan. Oke? Oke nggak nih jawaban saya? Atau ada yang mau mau ditanyain lagi? Ya, silakan Pak Ki, kalau memang masih ada yang ditanyakan. Oke, kalau enggak saya mau bahas sedikit ini. Nah, sekarang ini nih, kalau ada teman-teman yang sedang S1-nya belum lulus, 2 atau 3 tahun lagi, you don't want to ask this kind of question. Maksudnya begini, Pak, saya itu IP-nya nggak bagus, organisasinya nggak banyak, penelitiannya nggak ada,
gitu kan? Bahasa Inggrisnya nggak bagus. Gimana caranya bisa dapat beasiswa? Kan kira-kira begitu kalau saya sederhanakan pertanyaannya. You don't want to ask this question in 2 years from now. Artinya apa? Persiapan itu nggak bisa dilakukan secara instan. Kalau hari ini teman-teman nih yang masih S1 yang akan lulus 2-3 tahun lagi, merasa seperti itu situasinya, berarti pastikan jangan sampai 2 tahun lagi masih seperti itu. Apa paling tidak yang bisa dilakukan? Aktif organisasi paling tidak, karena itu kan nggak ada syarat tuh. Oke. Terus misal kalau bahasa Inggrisnya belum, hari ini kursus atau lakukan sesuatu secara online, kayak pokoknya harus mati-matian. Jangan sampai hari ini situasinya begitu, 2 tahun lagi baru nanyain gitu. That is a big mistake. Semoga teman-teman paham maksudnya nih. Jadi you cannot really predict the future, you have to create it. Lakukan dari sekarang. Jadi makanya 2 tahun lagi saya mau nanya apa nih kepada seorang pembicara beasiswa gitu kan. Jangan sampai pertanyaannya seperti hari ini. Pak, saya nggak aktif organisasi, ya. Nah, udah tahu nggak aktif organisasi, aktif dong, gitu kan kira-kira gitu. Ini untuk yang belum ya, tapi untuk yang teman-teman yang sudah seperti Mas Fakih tadi ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Andi. Ini sebenarnya masih ada banyak sekali Pak Andi, tapi kalau berkenan Pak Andi tinggal satu nih. Oh Pak, kalau berkenan nih Pak Andi, satu orang lagi ya. Iya, Mas Adi Raffiansah silakan. Penanya terakhir ya, teman-teman sekalian. Selamat pagi Pak Adi. Saya mau minta saran memasukkan Pak Adi. Saya ada permasalahan dalam memutuskan jurusan yang saya minat. Mohon maaf, saya tidak bisa dengar suara. Tidak clear. Sorry, mohon maaf. Kalau tidak bagus suaranya, tolong dicatat, di chat aja. Boleh. Ini saya bacakan saja Pak Andi. Atau boleh. Ya. Sorry, saya nggak dengar suara. Dari Pak Adi Raffiansah, mohon saran pemasukan Pak Andi. Saya sangat berminat untuk mengambil program studi yang sama sekali tidak sesuai dengan pekerjaan atau organisasi saya sekarang. Menurut Bapak nih, seberapa penting sih kita ngambil field study yang sesuai dengan pekerjaan tempat kita bekerja sekarang ini, Pak? Tentu akan lebih baik kalau S1-nya pekerjaan sekarang sama pekerjaan masa depan itu sinkron. Itu udah terbaik lah ya. Tentu tidaknya begitu. Tapi kalau ditanya sekarang soal yang tadi, jawaban saya adalah sangat orang itu bisa berubah dalam hidupnya, nggak masalah. Tapi how can you relate gitu? Mengaitkan misalnya fondasi yang saya punya sekarang, misalnya contohnya gini, matematika misalnya. Lalu nanti ingin mengambil apa sih SDM gitu. Misalnya gitu ya. Kalau saya tidak melihat ada hubungannya misalnya, tapi bisa nggak teman-teman bilang bahwa dengan kemampuan saya matematika yang kuat ini, bla 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 bla, maka saya akan bisa mengaitkan itu dengan satu teori atau satu pendekatan bla bla bla, which I don't know, yang itu berguna sekali untuk SDM misalnya. Jadi soal bagaimana fondasi, bagaimana yang kita punya sekarang itu bisa jadi fondasi yang kuat untuk apa yang ingin kita capai di masa depan, itu inti banget. Kalau misalnya udah jauh banget, beda, nggak bisa mengaitkan, ya nggak usah jauh-jauh, coba menjadi tim penyeleksi. Kalau melihat orang seperti itu, what should you do? Kan gitu kan. Jadi artinya ya belajar dengan serius untuk mengaitkan apa yang dipelajari di S1 dengan apa yang dikerjakan sekarang dan apa yang akan dilakukan di masa depan. Kalau memang itu tidak terkait secara formal, maka coba kaitkan dari aspek yang lain. Bagaimana misalnya katakan seorang engineer seperti saya dulu belajar manajemen proyek misalnya gitu kan, project management. Itu ternyata bisa banget berguna untuk di NGO yang berkaitan dengan misalnya membantu ibu-ibu hamil yang kurang sehat di desa apa misalnya gitu ya. Jadi you have to be able to tell the story and to build the story to make the connection between one dot to other dot. Gitu. Semoga clear maksudnya. Thank you. Siap. Ya, demikian teman-teman sekalian. Pak Andi, terima kasih atas jawaban atas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.50 WITA nih Pak, jadi kurang lebih jam 11 di Jogja. Sesuai dengan schedule, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, kita ada sesi penyerahan sertifikat apresiasi kami kepada Pak Madiani yang sudah berkenan berbagi pengalaman beliau for free nih teman-teman sekalian. Jadi luar biasa sekali motivasi dan dorongan motivasi dari Pak Made Andi Arsana untuk kita sekalian. Ini akademi juga. Nanti kami akan kirimkan via email Pak ya sertifikatnya. Ya. Boleh email, boleh WA juga.
Oke, terakhir mohon bantuan teman-teman sekalian agar videonya bisa diaktifkan. Kita sesi foto bersama nanti akan di-capture oleh Kak Roni. Kak Roni silakan. Teman-teman sekalian yang sudah siap videonya diaktifkan ya. Dihitung hitungan dalam 3 ya. Mr. Roni siap ya? Ya, silakan dihitung Mr. Ron. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Andi selaku narasumber kita pada hari ini. Kak Zaki, terima kasih juga supportnya untuk kegiatan kita pada hari ini, support dari Mini Academy. Dan buat para scholarship hunter sekalian, tetap semangat. Mudah-mudahan tahun ini bisa apply dan bisa dapat beasiswanya. Kita akhiri kegiatan ini. Terima kasih atas segala partisipasinya dan pertanyaannya dan antusiasmenya dalam kegiatan ini. Dan kami tidak lupa mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan, termasuk pada saat registrasi dan link YouTube yang sempat nggak bisa terbuka. I think that's all for today. Good luck with your scholarship application and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih semua.